Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa ru'yah di mana saja berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan pertolongan dan perlindungan, dan tentunya dijauhkan dari godaan-godaan jin maupun syaitan, karena mereka adalah musuh yang nyata bagi kita. Nah, pada malam hari ini saya dimintai tolong meruqyah ibu ini. Jadi yang sering dirasakan itu sakit perut dan kepalanya pusing, dan ini sudah sakit perutnya udah 2 bulan terakhir, tapi sebelumnya itu yang sering terasa kepalanya ya Pak ya, kepalanya, dan juga belum pernah meruqyah, tapi obat medis apapun sudah ditempuh, tapi setelah diminumin obat medis juga tak kunjung ada perubahan. Nah, tadi sudah sempat saya tuntun doa, saya bacakan ayat-ayat Al-Quran, ternyata reaksinya di luar dugaan. Nah, sekarang saya mencoba ngecek di tangannya, karena tadi saya tanya di tiap persendian itu terasa ngilu atau linu atau pegal. Nah, bagaimana cara mengecek tubuh itu bertempat di tubuh kita bagian yang mana? Caranya bisa ditanya orangnya yang sering sakit di mana, itu biasanya menunjukkan disitulah bangsa jin bersembunyi. Nah, ini coba yang sering terasa sakit di pergelangan tangan ini, yang sering terasa pegal, kita tekan, kita bacakan ayat-ayat Al-Quran atau doa yang diajarkan beliau Nabi. Dalam hati ya Bu, baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Bismillahi Allahu akbar. Keluar yang di tangan. Ya, yang sering membuat tangannya berat, tangannya pegal, tangannya sakit, keluar karena atas izin Allah. Bismillah, Allah akbar, keluar. Katakan Bu, dalam hati sebut asma Allah. Bismillah, Allah akbar. Bismillah, Allah akbar, keluar. Keluar. Nu'idzuki bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma tajidu wa tuhadir. Bismillahi, Allah akbar. Terus mengatakan keluar. Ini saya pegang tangannya terasa kaku sekali dan kadang bergerak. Keluar. Nah, ini mau keluar. Tangannya. Bismillah, Allah akbar gitu Bu. Dalam hati sebut asma Allah. Mohon sama Allah, dibentak suruh keluar. Bismillahi, Allah akbar, keluar. Keluar. Allah akbar, keluar. Ya, as'alullahal azim, rabbal arsyil azim, ayyashfi'ni. Ayo keluar semua ini, keluar. Terus Bu, yang di tangan naik. Allah akbar, keluar. Jadi ini saya merasakan ketika tangannya saya pegang, ini kaku dan dia tidak mau keluar, menahan sebisa mungkin. Ya, ketika orangnya ada perlawanan dan dibacakan ayat-ayat Al-Quran dengan niat kita memohon kesembuhan, memohon perlindungan kepada Allah, mudah-mudahan diberikan pertolongan. Nah, ini sudah muntah, dan muntahnya itu bukan muntah biasa, campur darah muntahnya gitu. Nah, karena selama ini ibu ini dan suaminya nggak tahu kalau ternyata penyakitnya itu terkena gangguan dari bangsa jin. Karena ketika orang terkena gangguan bangsa jin dan orang itu tidak tahu kalau di dalam tubuhnya ada dan tidak menyuruhnya keluar, maka gangguan itu juga tidak akan keluar. Karena perlawanan yang paling bagus dan maksimal itu sebenarnya dari diri kita sendiri. Mudah-mudahan setelah ini tahu bahwasanya penyakitnya tidak murni penyakit medis, kemudian ada perlawanan dari dalam hati, kemudian tak bosan-bosan memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nanti bangsa jin yang selama ini mengikuti ke tubuh ibu ini tidak betah berlama-lama, karena tidak ada orang yang bisa menjamin untuk terbebas gangguan dari bangsa jin kecuali keimanan dan ketakwaan orang itu sendirilah. Saya sebagai orang lain di sini hanya orang yang membantu, mendampingi, mengarahkan, mengasih tahu bagaimana melawan gangguan bangsa jin sesuai agama. Bagaimana agama mengajarkan? Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'id billah. Ketika di dalam diri kalian terkena gangguan jin atau syaitan, fasta'id billah, maka Allah berfirman meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, ini udah agak lemas. Nah, bagaimana cara mengeceknya ini udah bersih atau belum? Kita tekan terus sambil kita bacakan ayat-ayat Al-Quran sampai tidak ada reaksi sama sekali. Ketika masih ada reaksi, berarti di situ masih ada pengaruh dari gangguan bangsa jin. Karena kita ingin mengetahui itu sudah bersih atau belum, itu dari reaksi yang ada, reaksi yang tampak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nu'idzuki bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma tajidu wa tuhadir. Bismillahi Allahu Akbar. Itu dalam hati Allah Akbar itu. Lemes tapi enteng mengki awake. Allah Akbar keluar. Keluar dalam hati tidak keluar. Ya, yang masih bersembunyi di dalam tubuh ibu ini, yang masih bersembunyi di persendian tangannya, keluar. Keluar. Keluar karena taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Kalian punya alam sendiri. Bismillah, Bismillah, Bismillahi Allah Akbar. Sebut asma Allah dalam hati, keluar. Ayo keluar. Keluar. Bismillah, Bismillah, Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin. Allahu yasfik. Bismillahi Allah Akbar. Ya keluar ini Bu, katakan aja enggak apa-apa, keluar. Suruh keluar. Allah Akbar, keluar. Nah, ini keluar. Ya keluar. Keluar. 1 2. Allah Akbar, keluar. Astagfirullahaladzim. Rabbal arsyil azim ayyasfik. Allah Akbar, keluar semua, katakan. Allah Akbar, keluar. Keluar. Ayo, Allah Akbar. Katakan Bu. Allah Akbar. Sebut asma Allah dalam hati, keluar. Ya keluar. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyasfik. Naik 1 2 Bismillah Allah Akbar. Enggak apa-apa ini. Sekali lagi biar yang ringan. 1 2 ayo kamu keluar. Nah, enggak usah manja. Yang buat aleman enggak mau keluar, kamu enggak usah menipu. Allah Akbar, keluar. Nipu, betul kan? Ayo bentuk. Keluar. Allah Akbar. Nah, butakan Bu. Butakan. Jadi ini bangsa jin yang ada di dalam, kadang karena bangsa jin itu banyak tipu dayanya. Ketika manusia itu masih bisa ditipu sebisa mungkin, mereka masih akan menipu kita dengan berbagai tipu dayanya. Karena bangsa jin itu memang sifat asalnya adalah pendusta. Maka ketika mereka berbicara lewat lesan orang yang diruqyah maupun orang yang disihir lewat mediumisasi, itu ucapannya harus kita pertimbangkan apakah melanggar syariat atau tidak. Gitu. Mudah-mudahan nanti lekas diberikan kesembuhan. Jangan pernah kita merasa aman dari godaan syaitan, karena mereka adalah musuh yang nyata bagi manusia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.